wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathur Rahman Ar-Razi dari kelas PGMI D320 dengan NIM 20510104003. Di sini saya mengerjakan tugas UAS yang bertema menceritakan cerita anak kecil. Di sini saya akan bercerita tentang seekor monyet dan kura-kura. Suatu hari ada seekor monyet dan kura-kura dengan watak yang berbeda. Kedua hewan tersebut bersahabat mulai dini. Pada suatu kali hari, seekor kura-kura datang dengan menemui sang monyet. Bilangnya sang monyet, "Hei kura-kura, mau kemana kamu?" Bilanglah sang ekor kura-kura, "Ayo kalau mau ikut, aku mau cari makanan." Lalu sang monyet jahil tersebut bilang, ada kesempatan ini. Dia sudah berkali-kali setiap hari, setiap waktu, pasti dia mengerjain kura-kura dengan jahil. Lalu mengiriki waktu yang berjalan, seekor kura-kura tersebut kehabisan tenaga dan diamlah berteduhlah di bawah pohon. Lantas sang kura-kura pun sang monyet pun menjawab, "Kenapa kamu kura-kura? Aku capek, istirahat sebentar." Sang monyet pun bilang, "Siaplah." Diamlah beberapa saat lalu berjalan lagi. Pada suatu sungai, di situ kura-kura sambil minum. "Hei monyet, aku capek loh. Apakah kamu tidak membantuku?" Dengan lembut hati kura-kura tersebut, meskipun dia capek, meskipun dia sama-sama lelahnya, dia mau berkorban untuk keluarga, untuk sahabatnya yaitu si monyet. Jawablah sang kura-kura tersebut, "Baiklah monyet, kamu naiklah di punggungku, diamlah di sana biar aku yang berjalan." Di dalam hati sang monyet, "Huri, aku sekarang berhasil menaklukkan kura-kura lagi." Naiklah seekor monyet tersebut ke terungkup kura-kura sambil berjalan. Di dalam hati kura-kura tersebut bilang, "Kenapa kok monyet ini kok selalu ikut partisipasi untuk mencari makanan?" Dan dia pun bilang di dalam hati, "Tidak apa-apa, meskipun aku capek, yang penting sahabatku tidak capek dan mau diajak bermain atau mencari makanan." Dengan seiringnya berjalannya waktu, pada suatu hutan, di sana ada pohon pisang. Baiklah sang monyet mengambilkan buah tersebut untuk kura-kura. Dapat beberapa jam kemudian, sang kura-kura pun bilang, "Ayo nyet, kalau mau pulang, soalnya sudah sore, besok lagi kita cari makan." Baiklah, pulanglah ke tempat masing-masing. Keesokan harinya, si ekor monyet pun keluar masa jahilnya. Bilangnya dalam hati, besok mau ngerjain kura-kura dulu besok pasti kura-kura ini pasti cari aku lagi, kan dia sahabatku mulai gini. Bilangnya sang monyet. Oke. Lalu datanglah suatu hari, monyet pun datang ke kura-kura tersebut. "Hei kura-kura, apakah kamu mau cari makan?" "Iya, aku mau cari makan." "Oh iya, ayo bareng," katanya sang kura-kura. Dia berjalan lalu menemukan makanan dan dimakan bersama. Dan pada waktu itu akal si monyet pun itu keluar.
aku mau ngerjain sang kura-kura biar dia menjadi babuku. Baiklah, kura-kura bilangnya sang monyet, hei kura-kura, ambillah sepohon pisang kecil untuk kita tanam. Jawablah sang kura-kura, kenapa kok mau ngambil pohon pisang kecil? Iya, nanti itu dibawa ke rumah kita lalu ditanam di semak-semak sana. Biar kita enak makannya kalau udah besar. Biar tidak jauh-jauh pula kita mengambil makanan di dalam hutan. Akhirnya sang monyet menipu kelakuan si monyet. Jadilah pulang setelah sampai ke rumahnya masing-masing. Besok harinya si monyet pun menyamperi si kura-kura. Hei kura-kura, katanya kamu mau nanam si pohon pisang. Oh iya, aku lupa. Tanamlah pohon pisang di sana bersama-sama dengan tanaman si kura-kura dengan si monyet. Pada suatu ketika si monyet pun itu bilang, hei kura-kura, kenapa kamu udah nanam pisang tetapi kok masih disiram? Katanya si kura-kura, oh iya nyet, biar dia tumbuhnya lebih bagus dan lebat. Katanya si monyet, aku mah bodo amat, biarin orang pisang aja loh, bisa dia keluar sendiri tanpa disiram. Lalu beberapa hari kemudian dia bilang si monyet, hei kura-kura, pisang kamu kenapa kok bisa besar gitu? Sedangkan punyaku kok garing, kok sampai layu. Jawabnya si kura-kura, ya itu nyet, itu karena tidak dikasih air setiap harinya. Oh gitu ya, jadinya akal si monyet keluar lagi. Oke dah, aku manfaatkan pisang punya kura-kura ini. Akalnya si monyet. Keesokan harinya ada ketiga kura-kura dengan kura-kura sahabat monyet. Dia udah berbincang-bincang. Hei kura-kura, aku mau minta pisangnya dong. Iya, aku mulai dari kemarin ini mau juga makan pisang tersebut. Tapi mikir sang kura-kura semuanya ini gimana? Mau ngambilnya itu susah. Jadi solusinya gimana? Katanya sang kura-kura, dirobohkan aja pisangnya, nanti kita makan bersama. Katanya si kura-kura yang banyak ini, jangan, nanti itu bisa menyebabkan bau, bisa menyebabkan semuanya, jadi tidak enak, biarkan aja dulu. Lalulah datanglah sang monyet mengambil kesempatan. Hei semua kura-kura, ya ada apa nyet? Yang ini bilang yang tiga, dan yang satunya bilang, hei, iya ada apa sahabatku monyet? Katanya, aku ini ngapain kamu? Katanya si monyet, ini mau ngambil pisang, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya ngambil pisang. Katanya sang kura-kura, katanya sang monyet, dia bilang gini, oh iya dah, aku mau membantu kalian, asalkan aku boleh naik ke atas. Katanya kura-kura tersebut, oh iya dah, nanti kita bagi-bagi bersama, kita makan bersama. Oh iya dah, sepakat pada waktu itu. Lalu naiklah sang monyet ke atas. Sampai ke atas, katanya si monyet, ini jangan dimakan dulu ya, saya coba dulu. Katanya si monyet, iya, takutnya nanti ini pisangnya bau atau udah enak. Katanya si monyet. Jawabnya di 4 kura-kura ini gimana? Iya dah, gak apa-apa, dimakanlah sampai 1, 2, 3. Katanya kura-kura yang pertama ini sahabatnya, nyet, mana punya aku, kok kamu doang? Jawablah si monyet, oh iya, bentar lagi, ini masih dah enak pisangnya. Jawablah sang 3 monyet tersebut, katanya dah enak, tapi kok habis banyak? Katanya sang 3 kura-kura ini, ya bentar lagi pasti ada. Katanya monyet di atas itu, pisangnya yang enak itu maksudnya masih ada. Lalu beberapa menit kemudian udah banyak, nyet turun, kamu ini jahil ke kita, kamu ini memanfaatkan
pisangnya si kura-kura, jadi kamu enak-enakan di atas. Dan sepakatlah 3 kura-kura dengan 1 kura-kura ini merobohkan pohon pisang tersebut. Digigit, lalu robohlah pisang tersebut sehingga mengenai monyet. Dan ketiga kura-kura ini mengambil pisangnya, dibawa pulang, dan monyet ditinggal ketimpahan pohon pisang. Jadi kesimpulan dari cerita tersebut, dalam persahabatan itu tidak boleh saling jahil dan curang, baik dari segi permainan maupun makanan maupun bergurau. Tetapi sesama sahabat, baik sesama sahabat maupun teman, kita harus saling menyayangi dan mengasihi satu sama lain. Itu, terima kasih. Apabila ada salah, saya Fathur Rahman Ar-Razi minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.